dalam mengikuti pelatihan ini, para peserta dapat menambah kompetensi dan skill dalam pembacaan EKG yang merupakan penata laksanaan awal dalam penanganan kegawat daruratan pasien jantung. Sehingga pelayanan pasien jantung di FKTP menjadi lebih baik. Demikian laporan kami. Apabila dalam pelaksanakan kegiatan ini masih banyak kekurangan, kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Dian atas sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya dari Ketua ID Cabang Jepara, kepada yang terhormat Dr. Edwin Tohaga, spesialis anak, dipersilahkan. Baik, bismillah. Terima kasih Dr. Nunung. Yang kami hormati Dr. Jala sebagai narasumber, yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan peserta pelatihan dan juga teman-teman panitia semuanya yang telah bersusah payah untuk membuat acara ini berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala ibadil salihin asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul bersama dalam acara pembukaan pelatihan EKG yang merupakan bagian dari rangkaian pelatihan ACLS yang insya Allah akan diselenggarakan selama 2 gelombang Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian oleh ID Cabang Jepara. Yang perlu kami ingatkan bahwa pelatihan EKG ini bukan sekedar menambah sertifikat, tapi juga adalah kesempatan emas bagi kita untuk mengasah dan memperbarui pengetahuan kita tentang salah satu pemeriksaan vital dalam diagnosis penyakit jantung. Penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian tinggi di dunia, dan sebagai dokter kita memiliki peran penting untuk memberikan penanganan yang terbaik. Kita memiliki peran penting dengan penguasaan EKG yang baik, dapat memberikan diagnosis yang cepat dan tepat dan tentunya sangat krusial dalam kondisi gawat darurat. Saya yakin dengan ilmu yang akan kita dapat dari para narasumber kita hari ini dan juga besok pada saat pelaksanaan ACLS, kita akan menjadi dokter yang berkompeten dan percaya diri dalam menanggapi kasus-kasus klinis sehari-hari, khususnya dalam penanganan sindrom koroner akut. Jadi mari kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk menyerapkan ilmu sebanyak-banyaknya, berdiskusi sepuas-puasnya, dan saling berbagi pengalaman. Dan akhir kata, saya dari ID Cabang Jepara mengucapkan selamat mengikuti pelatihan ini. Semoga pelatihan dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan membawa bermanfaat bagi diri kita, pasien dan kemajuan dunia kesehatan di Jepara. Akhir kata, semoga sukses, selamat berpelatihan. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Edwin. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi tentang EKG fisiologis dan EKG patologis yang akan dibawakan oleh Dr. Ahmad Jalaluddin Syah, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Jalal, sampun masuk Zoom nggih? Sudah ya. Nggih, jadi nanti untuk materi hari ini waktunya adalah 90 menit. Nanti 45 menit pertama nanti untuk EKG yang biologis dan 45 menit selanjutnya adalah untuk EKG patologis. Kemudian setelah materi nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kurang lebih 15 menit. Nggih ngoten nggih Bapak Ibu. Monggo kepada dokter di materi. Sampun dokter. Dokter Jalal sudah siap? Dokter Jala sudah rawuh ya Bu Nunung ya? Sampun dokter. Sudah masuk Zoom.
Assalamualaikum, terima kasih. Terus pripun? Nunggu dulu. Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke, ditunggu dulu. Jalal tadi sudah masuk. Zoom. Ditunggu sebentar ya. Sambil dipersiapkan mungkin nanti kalau ada yang kita waktu ya, kalau memang waktunya nanti mencukupi, nanti bisa 1 sampai 3 orang penanya. Tapi nanti kalau waktu kita memang sudah tidak mencukupi, mungkin cuma 1 atau 2 penanya saja. Ya, monggo nanti bisa disimak ya materi dari Dokter Jalal. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan setelah selesai sesi penyampaian materi. Apakah Ya, Dokter Jalal Assalamualaikum sudah masuk warahmatullahi kembali? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Ya, udah terdengar nggak ya? Oh, terdengar dokter. Terdengar, dokter. Oke, oke. Ini kita mulai aja. Monggo silakan dimulai Pak Jalal. Ini, ya, sudah terlihat belum ya ini ya untuk materinya? Sampun, Sudah, Bu, dokter. sudah terlihat. Sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oleh senior, kemudian teman sejawat. Bentar. Ketutup lagi ya? Bentar. Ya, pada sore hari ini saya dipercayakan oleh teman-teman panitia ACLSI di Jepara untuk membawakan materi EKG sebagai persiapan untuk teman sejawat semua untuk ikuti pelatihan ACLS ya di akhir minggu ini. Ini topik yang dibawakan oleh Dr. Dedi tahun 2023. Saya masih minjam topiknya beliau. Ya, ini kita akan membahas mengenai EKG fisiologis dan patologis dan juga EKG yang sering ditampilkan pada ACLS nanti ya pada saat pelatihannya. Jadi EKG ini merupakan alat bantu diagnosis yang dia menggambarkan gambaran listrik dari jantung ya. Dia membantu kita menegakkan diagnosis masalah di jantung. Dari aktivitas listrik yang terekam ini nanti kita dapat mengetahui gangguan-gangguan secara tidak langsung pada jantung ya, gangguan kita bisa secara tidak langsung bisa tahu mengenai hipertrofi atau pembesaran ruang jantung, kemudian infak miokard, disritmia atau aritmia, gangguan elektrolit, gangguan konduksi listrik, dan juga gangguan bawaan ya. Ini siapa yang perlu EKG? Ya paling sering tuh yang nyeri dada, kemudian kesulitan bernafas, irama jantung yang tidak teratur ya, kemudian untuk mengetahui perkembangan penyakit jantung, pasien yang mau melakukan tindakan operasi, kemudian untuk menentukan pengobatan atau masalah-masalah jantung, misalkan untuk pemasangan alat pacu jantung ya, kita pasti perlu EKG ini. Kemudian EKG ini menggambarkan potensial listrik akibat aktivitas kontraksi dari otot jantung. Jadi kalau kelistrikan jantung itu kan berasal dari nodus SA ini ya, atau SA node ya. Dari SA node ini dia akan menyebar ke atrium kanan dan juga ke atrium kiri,
Kemudian dia akan masuk ke nodus AV ya atau AV node. Di AV node ini dia akan berhenti sebentar, kemudian dia masuk ke bundle of his. Dari bundle of his dia akan bercabang kedua, cabang dua ya, ke left bundle branch dan juga right bundle branch atau berkas cabang kiri dan berkas cabang kanan. Dan di situ dia akan bercabang-cabang lagi lebih kecil-kecil-kecil sampai ke vasikulus-vasikulus dan juga ke otot jantung semuanya gitu ya. Nah, kalau EKG itu memang mau nggak mau memang harus ada yang kita hafalkan dan memang harus kita pahami juga ya. Yang dihafalkan itu adalah definisi-definisi gelombangnya ini gitu. Jadi kalau EKG itu yang dihafalkan tuh ini ya, gelombang P, ini gelombang P. Kemudian ada kompleks QRS. Kompleks QRS itu rangkaian tiga gelombang ini ya, Q, R, S. Kemudian juga ada gelombang T dan juga gelombang U. Kemudian juga yang namanya segmen PR. Kalau segmen PR itu eh, area dari awal dari gelombang P ini sampai awal kompleks QRS gitu ya. Ini yang namanya segmen PR. Kemudian ada yang eh, apa, eh, QT interval ya. Kalau QT interval itu mulai dari awal kompleks QRS sampai akhir gelombang T itu QT. Kemudian ada gelombang T ini ya. Ada juga yang RR ya. Kalau RR interval itu adalah jarak antara R ke R itu RR interval. Kemudian kalau sadapan itu kan ada 12 ya. Jadi ada V1, V2, V3, kemudian ada juga 1, 2, 3, AVL, AVR, AVF ya. Kalau yang chest lead atau yang V1, V2, V3, V4, V5, V6 itu dia melihat jantung dari segi horizontal ya. Kalau yang 1, 2, 3, AVL, AVF, AVR itu dari bidang frontal gitu. Jadi kalau yang 12 lead ini merupakan ibaratnya kita melihat jantung dari 12 arah lead ini. Jadi dari satu jantung ini kita melihat dari berbagai arah. Misalkan kalau inferior itu dari 2, 3 AVF, dia melihat dari bagian bawah ya, bagian bawah jantung. Kemudian yang V1, V2, V3, V4 dia melihat jantung dari bagian anterior atau bagian depan. Kemudian ada juga yang 1 AVL, V5, V6 dia melihat jantung dari sisi kiri gitu. Jadi 12 lead ini membantu kita melihat jantung dari 12 arah yang berbeda gitu dalam satu waktu gitu ya. Nah ini untuk peletakan EKG ya. Ini saya skip aja, teman-teman pasti sudah hafal semua. Ini juga skip aja. Ini ya. Ini yang kelompok-kelompok arahnya lead melihat ke jantung. Kalau V1, 2, 3, 4 itu dari anterior, 1 AVL, V5, V6 dari sisi kiri, lateral kiri, 2, 3 AVF itu dari bagian bawah ya, di inferior. Gitu. Nah ini bentuk EKG normal ya. Dia selalu terdiri dari gelombang P, kompleks QRS, kemudian T. Kalau gelombang U tidak selalu terlihat, itu jarang. Ya, gelombang P diikuti kompleks QRS dan kemudian gelombang T. Ini satu paket ini ya. Nah, untuk membaca EKG ini harus runut ya. Kita lihat dari iramanya dulu, sinus atau bukan, kemudian iramanya reguler atau irreguler, kemudian frekuensinya, kemudian ditentukan aksis, dan kita menilai secara runut dari gelombang P, PR interval, gelombang Q, kompleks QRS, segmen ST, gelombang T, QT interval, dan yang lain-lain ya. Jadi runut ya, mulai dari gelombang P ini, kemudian kompleks QRS, kemudian segmen ST, kemudian gelombang T-nya ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah
sebelum baca EKG, kita harus melihat kalibrasinya dan juga kecepatannya. Kalibrasinya, maksudnya kecepatan dan amplitudenya. Nah, kalau kecepatan standarnya itu adalah 25 mm per second, gitu ya. Ini kecepatan standar. Kemudian amplitudenya itu 1 milivolt itu menggambarkan 10 milimeter atau 1 senti. Kadang kalau misalkan nggak dikalibrasi standar seperti ini, terkadang itu EKG-nya itu mesinnya menjadi kecepatannya 50 mm per second. Jadi nanti dia akan gelombangnya jadi melebar. Kalau ini kan udah standar ya. Kalau misalkan dibuat lebih lama 50 mm per second, nanti dia bentukan EKG-nya akan menjadi lebih lebar. Kemudian kalau yang amplitudenya ini nanti pengaruhnya itu ke tingginya gelombang. Ini contohnya di sini nih. Kalau misalkan normal kan seperti ini ya, ini kan kalibrasi 1 ya. Kalibrasi 1 itu maksudnya 1 milivolt itu diwakili oleh 10 milimeter. Ini ya, 10 kotak kecil. Kalau yang kalibrasi setengah, jadinya nanti dia lebih pendek. Jadi lebih pendek 50% gitu. Kalau misalkan dia kalibrasinya 2, jadi 1 milivoltnya ini digambarkan 20 milimeter. Dan nanti dia gambarnya jadi lebih tinggi gitu ya. Kemudian satu kotak kecil dari bagian EKG yang paling kecil ini itu 0, kalau dari sisi ini ya garis X ya, itu satu kotak kecil itu 0,04 second gitu ya, atau 40 milisecond. Kalau misalkan satu kotak kecilnya ini yang vertikalnya itu satu kotak kecil itu 0,1 milivolt gitu. Nah, ini untuk menentukan irama dan juga heart rate, biasanya kita lihatnya di lead 2 atau di lead AVF, tapi bisa juga kita lihat di lead yang lainnya gitu ya. Nah, untuk menentukan heart rate ini ada 2 cara ya. Ada yang bisa kalau dia reguler, kita bisa menggunakan ini jumlah kotak besar di antara R ke R, 300 dibagi jumlah kotak sedang. Mana dia? Nah, ini ya. Misalkan ini ya. Misalkan ini kan reguler ya, jarak antar R ke R-nya ini sama terus ya. Ini sama terus. Jadi jarak dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini itu sama semua. Kemudian kalau kita hitung jarak antar R ke R-nya ini ada 4 kotak sedang ya. 1, 2, 3, ini 3/4, ini 1/4. Ya, kita anggap ini 4 kotak sedang. Jadi kalau misalkan dia reguler, yang dihitung kotak sedangnya itu nanti 300 dibagi 4 kotak sedangnya. Jadinya 75 bit per menit gitu ya. Kalau yang dihitung itu kotak kecilnya, misalkan kita ngitung kotak kecil dari sini ke sini ya. Itu berarti kalau kita hitung ada sekitar 20 ya. Berarti nanti ini yang dibagi itu bukan 300 tapi 1.500 gitu ya. 1.500 dibagi jumlah kotaknya ini 20 ya. Jadinya 75 gitu ya. Kemudian itu kalau yang reguler. Kalau yang dia irreguler, nanti kita menilai jumlah heart rate-nya itu selama 6 detik ya. Dari 6 detik ini. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini kan ada garis ya. Ini garis ya. Dari garis ini ke garis ini itu 1 detik gitu. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini juga nih ya. Ini dari sini ke sini 1 detik. Dari sini ke sini itu 1 detik. Nah, selama 6 detik ini, kalau dia irregular, kita hitung jumlah R-nya ada berapa gitu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari 6 detik ini ada 9, nanti kita kalikan 10, jadinya 90 bit per menit atau 90 kali per menit gitu. Ini sama saja ya. Kemudian
Kita tentukan juga kompleks QRS-nya, morfologinya, sempit atau lebar ya. Kalau sempit itu dia lebarnya 0,12 detik ya, atau kurang dari 3 kotak kecil dari awal kompleks QRS sampai akhir kompleks QRS itu lebarnya itu kurang dari 3 kotak kecil atau 0,12 second atau 120 milisecond. Itu yang narrow ya atau yang sempit. Kalau yang QRS lebar, dia mulai dari awal kompleks QRS sampai akhir kompleks QRS ini dia lebih dari 3 kotak kecil atau lebih dari 0,12 second. Nah, kalau misalkan lebih dari 3 kotak kecil, berarti dia QRS-nya lebar gitu. Kemudian kita tentukan ada tidaknya gelombang P. Gelombang P itu normalnya ya dia sebelum kompleks QRS gitu. Dan di lead 2 dia akan selalu naik ke atas, defleksinya positif dia. Tapi ada kalanya dia defleksinya negatif ya. Dan ada kalanya juga dia ada di setelah QRS atau dia tidak berhubungan antara gelombang P dengan kompleks QRS gitu. Nah, yang penting kita tentukan dulu ada atau tidak gelombang P ya. Sini ya, kalau gelombang P itu umumnya dia lebih kecil dibandingkan kompleks QRS gitu ya. Normalnya adalah gelombang P selalu diikuti kompleks QRS dan gelombang T gitu ya. Nah, ini contoh gelombang P yang negatif ya. Kan normalnya kan di lead 2 itu kan dia positif ya seperti yang ini. Nah, ini dia negatif. Nah, ini kalau misalkan dia negatif berarti dia bukan dari S anode gelombang P-nya ini gitu ya. Lanjut. Nah, kalau irama yang normal pada pasien, pada manusia itu adalah irama sinus. Yang irama sinus itu berasal dari S anode gitu ya. Dan heart rate-nya itu pada saat istirahat adalah 60 sampai 100 kali per menit ya, 60 sampai 100. Kemudian dia gelombang P-nya itu ya kriterianya adalah kalau yang normalnya gelombang P positif di lead 1 dan AVF atau di lead 1 dan 2 ya. Dia positif. Karena kan akses itu kan dari kanan atas ke kiri bawah ya. Jadi dia kalau misalkan ke lead yang melihat dari arah bawah, dia akan positif karena dia menuju lead inferior, lead bawah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah setiap gelombang P diikuti kompleks QRS gitu ya. Dan selalu gelombang P ini sebelum kompleks QRS. Dan PR interval itu adalah awal dari gelombang P sampai awal kompleks QRS itu 0,20 detik gitu ya atau 200 milisecond atau 5 kotak kecil, kurang dari 5 kotak kecil ya. Dan dia konstan lebarnya kurang dari 5 kotak kecil dari bit ke bit ya, dan heart rate-nya 60 sampai 100 kali per menit gitu. Aksis ya. Nah, kalau aksis itu adalah menentukan arah listrik secara umum dari jantung. Nah, normalnya itu adalah dari minus 30 sampai plus 90 normalnya. Ada juga referensi yang bilang minus 30 sampai 110. Tapi yang mudah itu adalah kita gunakan yang minus 30 sampai 90 untuk aksis normal ya. Kan jantung itu kan aksesnya itu kan awalnya S anode kan di sebelah kanan atas dari sini ya. Kemudian dia ke arah kiri bawah. Set ya. Berarti ini normalnya gitu ya. Lihatnya itu kalau misalkan mau menentukan akses itu lihat di lead 1 dan AVF gitu ya. Di sini ya. Lead 1 dan juga AVF. Kita dilihat di lead 2 itu dulu. Nah, kalau misalkan satunya positif, AVF-nya positif berarti dia aksesnya normal. Kemudian kalau misalkan satunya positif, AVF-nya negatif, berarti dia LAD. Mudahnya gini ya. Ini pakai yang normalnya itu dari 0 ke 90 berarti ya. Kemudian kalau misalkan satunya negatif,
AVF-nya negatif, AVF-nya positif berarti dia RAD atau right axis deviation. Kalau misalkan lead satunya negatif, AVF-nya negatif berarti dia ekstrim RAD atau ekstrim LAD gitu ya. Ini pada saat ACLS juga nggak keluar sih, tapi nice to know aja ya buat teman-teman. Kemudian ini lanjut aja. Nah ini ya gelombang P. Gelombang P ini dia lebih kecil dibandingkan kompleks KRS. Dia positif di sadepan lateral kiri dan inferior, bifasik di lead 3 dan V1. Yang penting tuh ini, tingginya dan lebarnya ya. Kalau tingginya itu gelombang P itu kurang dari 3 kotak kecil atau kurang dari 3 meter ya. Terus lebarnya juga kurang dari 3 kotak kecil ya, lebarnya gelombang P. Sama tuh, jadi antara tinggi dan lebar itu sama-sama kurang dari 3 kotak kecil. Mudahnya gitu. Kurang dari 3 kecil, kurang dari 3 kotak kecil tingginya, kurang dari 3 kecil juga lebarnya. Itu normalnya ya. Nah ini dia di sadapan 1 ya atau di bagian lead 2 di sebelah sini dia positif karena dia mendekati sadapan 1 dan 2, jadinya dia positif gitu. Kalau di sadapan 3 dia akan bifasik bentuknya, ada yang ke atas dan juga ada yang ke bawah. Bifasik itu seperti ini, ada yang ke atas ada yang ke bawah gitu. Nah ini ada yang namanya itu gelombang P pulmonal ya. Ada P pulmonal, ada P mitral. Jadi kalau P pulmonal itu tingginya gelombang P itu lebih dari 3 kotak kecil. Mudahnya kita lihat di 1 dan di lead 2 ya. Kalau misalkan lead 1, lead 2-nya itu tingginya ini 3 kotak kecil, lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3 kotak kecil berarti dia P pulmonal gitu ya. P kan P ya, tinggi ya, berarti kita lihat tingginya itu lebih dari 3 kotak kecil berarti P pulmonal. Kalau P pulmonal berarti dia ada pembesaran atrium kanan gitu. Kemudian kalau yang lebih dari 3 kotak kecil itu lebarnya, kita lihat di lead 1 atau di lead 2 lebarnya itu lebih dari 3 kotak kecil ini, berarti dia ada P mitral ya, kan M ya, berarti dia lebar M, melebar dia. Lebih dari 3 kotak kecil berarti dia itu pembesaran atrium kiri ya. Kalau pulmonal itu atrium kanan yang membesar, kalau P mitral itu pembesaran atrium kiri itu. Kemudian PR interval. Nah, kalau PR interval ini kepentingannya adalah untuk melihat konduksi listrik jantung ya. Kalau misalkan normalnya dia 0,12 sampai 0,2 detik atau 3 sampai 5 kotak kecil ya. 3 sampai 5 kotak kecil. Jadi normalnya itu adalah per interval awal dari gelombang P sampai awal kompleks KRS itu 3 sampai 5 kotak kecil gitu. Kemudian kalau misalkan dia lebih dari 5 kotak kecil berarti dia ada AV block. Jadi ada hambatan. Jadi dia pada saat di AV node dia berhentinya terlalu lama gitu, membuat segmen PR-nya itu lebih dari 5 kotak kecil. Nah, ini contohnya ini ya. Dari awal gelombang P sampai awal kompleks KRS itu lebih dari 5 kotak kecil. Kalau seperti ini tuh namanya AV block derajat 1 gitu. Kemudian ada juga yang namanya WPW syndrome. Kalau WPW syndrome ini PR intervalnya awal gelombangnya P yang ini ya, yang kecil ini ya, bukan yang ini gelombang T ini. Dari awal kompleks KRS, dari awal gelombang P sampai awal kompleks KRS ini dia durasinya itu kurang dari 3 kotak kecil, lebih pendek dia. Kalau ada seperti ini berarti dia ada sindrom preeksitasi atau WPW syndrome gitu ya. Jadi interval PR-nya pendek, kurang dari 3 kotak kecil. Ada juga yang interval PR-nya itu dia turun ke bawah dia. Ini contohnya di perikarditis ya. Ini agak ke bawah kan dia dibandingkan yang
garis ini sama segmen PR-nya ini, dia lebih ke bawah segmen PR. Ini contoh pada perikarditis itu. Kemudian gelombang Q ya. Gelombang Q ini adalah defleksi pertama dari kompleks QRS gitu ya. Kalau gelombang Q ini dibilang patologis itu kalau misalkan dalamnya gelombang Q itu lebih dari seperempatnya gelombang R-nya ya, atau 25%-nya ya. Kalau misalkan dalamnya itu lebih dari seperempat dari gelombang R, berarti dia termasuk Q patologis. Dan lebarnya gelombang Q-nya itu lebih dari satu kotak kecil atau 0,04 second. Itu ya, itu gelombang Q yang patologis. Kalau misalkan cuma Q yang kecil seperti ini, itu masih normal ya, masih tidak apa-apa. Ya, ini contoh yang Q patologis yang dalam gitu ya. R-nya ini nggak ada ini. Ini gelombang QS atau gelombang Q. Nah, ini contoh Q patologis pada EKG 12 lead ya. Ini Q patologis di inferior ya. Di lead 2 ya kan. Ini Q-nya dalam, dia lebih dalam dibandingkan gelombang R-nya malah ya. Q patologis di lead 2, kemudian di lead 3 ya, gelombang R-nya nggak ada. Di lead AVF ya. Dia ada Q patologis di lead 2, 3, AVF ya. Berarti dia ada OMI inferior gitu ya. Karena letaknya di inferior, di sebelah bawah 2, 3 AVF gitu ya. Kemudian ada gelombang R. Kalau gelombang R ini adalah defleksi positif pertama pada kompleks QRS gitu ya. Ini dari V1 sampai V6 normalnya adalah gelombang R-nya akan semakin naik dia gitu ya. Dan di zona transisinya ada di V3 gitu. Normalnya di sini V3 atau V4 ya. V3 atau V4 ini normalnya gini. Tapi kalau misalkan dia eh, apa gelombang transisinya di V2 ini berarti dia ada curiganya ada pembesaran ventrikel kanan ya, karena kan dia ada di sebelah kanan. Kemudian atau kalau misalkan dia mundur ke belakang, bisa jadi dia ada pembesaran ventrikel kiri gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin kompleks QRS, kita ngomonginnya ke ventrikel. Kalau gelombang P, kita ngomonginnya ke gelombang atrium gitu ya. Gelombang P itu atrium, kalau kompleks QRS itu ventrikel gitu. Kemudian ada gelombang S ya. Gelombang S ini adalah defleksi ke bawah atau defleksi negatif setelah gelombang R ya. Ini normalnya itu dia nggak terlalu dalam, tapi bisa juga dalam, terutama kalau misalkan dia ada hipertrofi ya, baik itu hipertrofi ventrikel kiri ataupun ventrikel kanan. Dia biasanya lebih dalam. Kemudian ada segmen ST ya, ini yang penting juga, terutama pada ACS. Jadi segmen ST ini perlu kita bandingkan tingginya dengan segmen PR ya. Garis isoelektrisnya itu adalah segmen PR ini. Ini kita bandingkan segmen ST-nya ini. Kalau misalkan dia segmen ST-nya ini lebih tinggi dibandingkan segmen ST, berarti dia ada ST elevasi gitu ya. Yang dijadikan patokan adalah segmen ST, segmen PR-nya ini. Kemudian kalau misalkan segmen ST-nya itu dia lebih rendah atau dia ada ST depresi, berarti dia gelombang P-nya ke bawah ya. Nah, berarti dia ada gambaran iskemia. Kalau misalkan gelombang segmen ST-nya ke bawah ya, lebih rendah dibandingkan segmen PR gitu ya. Oke. Jadi ini contoh segmen ST yang normal. Kemudian ini adalah contoh segmen ST yang elevasi ya, biasanya pada STEMI. Ini contoh yang segmen ST yang depresi. Nah, yang depresi ini juga ada dua sebenarnya. Ada depresi yang downslope, yang dia miring ke bawah dari awal sampai akhir dia miring ke bawah. Ada yang horizontal ya. Dia
horizontal seperti ini, sejajar dia ya. Nah, yang khas untuk iskemia itu adalah yang horizontal ini, gitu. Dibandingkan yang downslope ini masih belum tentu. Yang khas untuk iskemia itu adalah yang segmen ST yang depresinya horizontal, gitu. Kemudian gelombang T, ya gelombang T ini normalnya adalah dia defleksinya ke atas atau positif, ya, kecuali di AVR ya. Nah, kalau misalkan dia gelombang T-nya itu ke bawah negatif, berarti curiganya dia ada iskemia gitu. Nah, tapi untuk yang gelombang iskemia ya, yang T negatif itu ya bentuknya seperti anak panah ini ya. Jadi ada gelombang T yang T inversi juga, tapi dia tidak simetris ya, seperti yang ini biasanya karena LV strain kalau yang seperti ini. Kalau yang khas iskemia itu adalah gelombang T yang bentuknya arrowhead ya, seperti kepala anak panah, seperti ini ya. Kemudian ada QT interval. Nah, ini kompleks CRS ya, normalnya 3 sampai kurang dari 3 kotak kecil ya, normalnya ya. Mulai dari awal kompleks CRS sampai akhir kompleks CRS ini, dia kurang dari 3 kotak kecil normalnya, atau 0,12 second. Itu. Nah, ini bundle branch block ya. Kalau bundle branch block itu dia gampangannya adalah seperti ini, seperti telinga kelinci ya. Kalau yang right bundle branch block, dia telinga kelincinya itu ada di sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu berarti di V1 ya, di V1 di sebelah kanan. Kalau yang bentuk telinga kelincinya dari sebelah kiri, berarti ya dia adalah left bundle branch block. Dia ada di sebelah kiri. Gampangannya gitu aja. Kalau telinga kelincinya ada di sebelah kanan, berarti dia right bundle branch block. Ya, kalau telinga kelincinya ada di sebelah kiri, berarti dia left bundle branch block. Gitu. Kemudian ini nomenklatur untuk kompleks QRS nih ya, macam-macam ya. Ada yang QS ini seperti ini, ada yang R aja tanpa ada gelombang Q atau S, ada yang gelombang R dan S aja tanpa gelombang Q ya. Ini semua sama ya, ini kompleks QRS, tapi nomenklaturnya tergantung gelombangnya. Gitu. Kita mulai ke pembesaran ruang jantung ya. Pembesaran ventrikel kiri ya. Gampangnya itu adalah, nah ini kita langsung ke contoh aja. Kalau misalkan yang Sokololiong itu adalah S di V1 atau V2, S-nya itu yang ke bawah ini, S di V1 atau S di V2 ditambah R di V5 atau V6 itu jumlahnya adalah 35 milivolt atau gampangannya lebih dari 7 kotak sedang gitu ya. Jadi yang ke bawah di V1 atau V2 salah satu ya, yang paling tinggi yang paling dalam yang mana? Misalnya kita lihat di V2 ini. Ini kan S-nya dalam ya, 1 2 3 4 ya. 4 ya. Kemudian kita lihat R-nya 4,5 1 2 3 4. Kemudian kita lihat di V5 atau V6 R-nya ada berapa kotak sedang di sini ya. Kalau di sini kan 1 2 ini 2,5. Ini yang V5 V6 juga 2,5 ya. Kalau misalkan dia pakai yang Sokololiong sebenarnya ini masih kurang ini ya. Kan harusnya kan 7 kotak sedang. 1 2 3 4 ya. Ini kalau misalkan dia ini 3 tambah 4 ya, dia masuk dia kriteria LPH gitu. Kemudian yang R-nya di AVL lebih dari 11 milivolt atau 11 kotak kecil ya. Kalau ini juga nggak masuk nih. Ya. Ini kalau di sini sih tulisannya dia ngepas ya, tapi sebenarnya kalau saya lihat ini juga kurang nih, sebenarnya 3,5 6,5 ini 6,5 kotak kecil ini ya.
Gitu. Kita lihat yang lain. Nah ini, kalau ini kan yang Sokololiong ya. Sokololiong ini yang Cornell kriteria. Kalau Cornell kriteria itu nanti tergantung laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu, nah, kalau laki-laki itu lihatnya itu di V3, lihatnya S-nya ini. S di V3 ditambah R di AVL gitu ya. Kalau misalkan laki-laki itu dia mintanya 28 mm atau 28 kotak kecil ya, atau 5,5 kotak sedang lah ya. Kita hitung di sini ya. Ini kotaknya itu ada 1, 2, 3,5 ya. Kemudian di sini ada 1, 2, 3 lah. Ini 3. Ini udah lebih dari 28 mm ya. Berarti dia masuk, kalau misalkan dia ini laki-laki ya. Dia masuk ke kriteria LPH-nya Cornell ya. Kalau yang perempuan, dia kriterianya LPH-nya lebih pendek dia. Dia lebih dari 20 mm atau 4 kotak sedang gitu ya. Jadi kalau yang perempuan itu kita lihat S di V3, ini jumlahnya berapa kotak kecil atau kotak sedang ditambah R di AVL ya. Kalau misalkan jumlahnya itu eh, lebih dari 4 kotak sedang atau 20 mm, berarti dia masuk ke kriteria LPH pada Cornell kriteria yang perempuan. Kalau yang laki-laki mintanya dia 28 gitu. Lebih sederhana sebenarnya yang Sokololiong tadi ini ya. Ini lebih sederhana ya. Jadi S di V1 atau V2 cari yang paling dalam, ditambah R di V5 atau V6 cari yang paling tinggi di jumlah. Kalau misalkan jumlahnya 7 kotak sedang atau lebih berarti dia LPH. Itu ya, pemahaman itu kalau yang Sokololiong. Kemudian ada lagi yang kriteria Romhild S-test ya. Dia pakai poin ya. Ini agak lebih ribet ya. Saya sendiri juga jarang pakai yang ini. Saya lebih sering pakai yang Sokololiong atau Cornell kriteria. Tapi kalau mau pakai yang ini lebih oke ya. Makin tinggi poinnya dia makin besar LPH gitu. Kemudian yang ventrikel kanan ya. Kalau ventrikel kanan itu langsung lihat di sini aja. Kita lihat di V1-nya ya. Di V1 ini R-nya itu lebih tinggi dibandingkan S ya. Jadi perbandingan R dengan S di V1 lebih tinggi R-nya ya. Berarti dia ada pembesaran ventrikel kanan gitu. Dan di V6-nya dia perbandingannya kurang dari 1 antara yang R dibandingkan yang S, dia lebih dalam S-nya di V6. Dan kebalikannya di V1 lebih tinggi R-nya dibandingkan S-nya gitu. Dan dia ada right axis deviation ya, ini ya. Jadi kalau RAD atau right axis deviation itu dia negatif di lead 1 dan dia positif di AVF ya. Ini right axis deviation. Kemudian yang ketiga itu adalah R di V1 lebih dari 7 kotak kecil atau lebih dari 7 mm. Jadi gelombang R-nya ini dari bawah sampai ke atas itu 7 kotak kecil atau 7 mm. Ini yang right ventricular hypertrophy. Nah, kalau yang pembesaran atrium kanan, yang P pulmonal yang tadi yang saya cerita ya, gelombang P-nya di lead 2 atau 3, juga AVF juga bisa, dia lebih dari 3 kotak kecil ya. Tinggi ya, tingginya P pulmonal lebih dari 3 kotak kecil, berarti dia ada pembesaran atrium kanan. Kalau atrium kiri, P mitral lebarnya lebih dari 3 kotak kecil ya. Bisa dilihat di lead 1 atau di 2 atau di 3 ya. Bisa dilihat di 3 lead ini. 1, 2, 3 AVF juga bisa. Lebarnya lebih dari 3 kotak kecil ya.
Dan kalau dilihat di V1 itu yang segmen yang defleksi yang ke bawah atau yang negatif dia lebih lebar. Kalau yang pembesaran atrium kiri. Dan ini disebut sebagai P mitral ya. Gampangannya P kan bentuknya seperti M ini ya. Jadi dia P mitral gitu. Kalau misalkan di atrial enlargement ada dua-duanya kriteria yang tadi gitu ya. Lanjut aja, kalau yang biventricular hypertrophy sama kombinasi kriteria LVH ditambah kriteria RVH-nya juga masuk. Kalau ada dua-duanya masuk, berarti dia biventricular hypertrophy. Gitu. Lanjut aja. Kemudian ini yang penyakit koroner ya. Lanjut aja. Kalau iskemia dan injury dia reversible. Kalau udah nekrosis dia udah irreversible atau permanen. Kalau udah kipatologis berarti dia udah permanen. Nah ini iskemia pada gelombang T ya. Nah kalau yang gelombang T yang pertama ini dia kurang lancip ya. Ini kurang spesifik ya. Yang lancip seperti ini nih gelombang T yang khas untuk iskemia ya. Gelombang T yang iskemia itu yang seperti ini. Nah ini ya gelombang T yang seperti kepala anak panah arrowhead ya. Dia simetris ya. Ini iskemia anterior luas, anterior ekstensif ya. Dari V1-nya nggak terlalu kelihatan, V2, V3, V4, V5, V6, 1 AVL ya. Ini duanya juga kelihatan ngikut-ikutan juga nih. Dia iskemia anterior luas ya. Iskemia anterior ekstensif. Nah ini injury ya. Dia ada ST elevasi di yang contoh yang B, yang A dan B ini ya. Dia ada ST elevasi ya. Kalau ST elevasi ini berarti dia injury kalau misalkan kita bisa tata laksana secara cepat, misalkan dilakukan primary PCI atau fibrinolytik secara cepat, dia bisa kita selamatkan ya. Masih bisa reversible. Kalau misalkan yang ST elevasi ini dia injury-nya di daerah subepikardial ya. Hampir penuh ya di miokardnya itu. Kalau yang di ST depresi ini yang subendokardial ya. Dia di bagian dalam. Nggak terlalu penuh dia kalau sumbatannya kalau yang ST depresi ini. Nah ini contoh ST elevasi STEMI ya, STEMI anterior ya. Ini ST elevasi di V1 nggak terlalu kelihatan, tapi udah mulai naik ini ya. Dan yang kelihatan banget di V2, V3, V4, V5, V6 ya. Ini STEMI anterior, contohnya seperti ini. Kemudian oh ya, untuk yang STEMI itu harus ada evolusi EKG ya. Jadi evolusi EKG itu adalah perubahan EKG kalau misalkan kita melakukan EKG serial, EKG beberapa kali pada pasien yang sama ya. Yang awalnya dia gelombang Q-nya nggak terbentuk, ya di sini nggak terbentuk, lama-lama dia terbentuk ya, dan bisa makin dalam. Nah, makin dalam gelombang Q-nya berarti tandanya kerusakan ototnya makin besar dia. Kalau misalkan dia udah eh, apa lebih dari 3 kotak, lebih dari seperempatnya gelombang R-nya atau udah nggak ada R-nya ya dia masuk ke infak yang lama gitu ya. Ini contoh yang anterior ya sama kayak tadi ya. V1, V1, V2, V3, V4, V5, V6. V6 nggak terlalu kelihatan. Terakhir di V5. Nah ini ya, kipatologis ya. Ini kalau kipatologis itu dia lebar dalam lebarnya lebih dari 1 kotak kecil atau 0,04 detik gitu ya. Dan dia dalamnya seenggak-enggaknya 4 kotak kecil atau lebih dari seperempatnya tinggi R atau lebih dari
25% tinggi R-nya. Ini contoh ki patologis ya, di anterior ini ya. Dari V1 ini Q-nya dalam, V2 dalam, V3 dalam, sampai V6 ya. Ini Q patologis di anterior. Dan juga kayaknya di inferior juga nih ya. Di lead 3 sama AVF. Ya. Ini juga OMI inferior. Jadi dia ada OMI anterior dan juga inferior kalau di sini. Nah, ini lokalisasi atau tempat infak nyokat ya. Ini ada yang anterior, V1, V3, V4, tergantung referensinya ya. Kalau di sini dia V3, V4-nya anterior, V1, 2, 3, 4 anteroseptal ya. Kalau yang 2, 3 AVF inferior ya. Yang 1 AVF, V5, V6 ini yang lateral. Nah, kalau yang ini kolom yang resiprokalnya ya. Jadi kalau misalkan ada STEMI di anterior atau di anteroseptal, yang di daerah sininya ST elevasi, yang di sininya justru dia ST depresi gitu ya. Atau kalau misalkan dia ada ST elevasi di inferior di 23 AVF, nanti dia resiprokalnya di 1 AVF-nya dia akan ST depresi gitu. Mulai gangguan irama jantung. Nah, ini yang bakalan sering keluar pada saat teman-teman ACLS itu adalah gangguan irama jantungnya ini gitu ya. Kita lihat dulu kalau misalkan baca EKG iramanya, kita lihat kompleks QRS-nya ada apa enggak gitu ya. Kalau misalkan enggak jelas ya ini antara asistol atau ventricular fibrilasi atau VF ya. Kemudian kalau misalkan QRS-nya ada cepat atau lambat ya. Kalau misalkan cepat dia lebih dari 150 kali per menit. Kalau misalkan dia lambat kurang dari 50 kali per menit. Kemudian kita lihat QRS-nya lebar atau sempit gitu ya. Kalau misalkan lebar berarti dia lebih dari 3 kotak kecil lebarnya dari awal sampai akhir kompleks QRS. Kalau sempit berarti dia kurang dari 3 kotak kecil gitu ya. Kalau lebar berarti dia ada gangguan di ventrikular. Kalau yang sempit berarti dia ada gangguan di supra ventrikular, di atasnya ventrikel. Dan dilihat dia irregular atau reguler. Kalau dia jarak antar R ke R-nya itu sama berarti dia reguler. Kalau dia tidak sama jarak antar RTR-nya berarti dia irregular gitu ya. Kemudian gelombang P-nya ada apa enggak gitu ya. Kemudian hubungan antara gelombang P dengan kompleks QRS ada enggak nih? Kan normalnya kan satu gelombang P itu diikuti satu kompleks QRS ya. Ini normalnya. Nah, ini ya. Kita mulai pengenalan irama henti jantung ya. Henti jantung pada pasiennya henti jantung, EKG-nya itu kalau nggak asistol ya, yang garis lurus aja, atau juga PEA atau kepanjangannya adalah pulseless electrical activity atau aktivitas listrik yang tidak ada pulsnya ya, aktivitas listrik tanpa nadi. Kalau PEA ini bentukannya bisa macam-macam, tidak harus eh, yang gelombang itu saya tunjukkan deh. Bisa juga dia ternyata dia sinus tapi dia tanpa nadi gitu ya. Jadi irama selain VTVF yang tanpa ada nadi itu namanya PEA, pulseless electrical activity, termasuk sinus. Iramanya sinus tapi dia nggak ada nadi, berarti dia pulseless electrical activity gitu ya. Kemudian ada juga VTVF ya, ventricular tachycardy, ventricular fibrilasi ya. Ini juga EKG yang umumnya ada pada henti jantung ya. Ada asistol, PEA, ada VT, VF gitu ya. Nah, ini kalau asistol tuh cuma garis lurus aja. Tapi catatannya adalah selalu pastikan ini adalah true asistol karena bisa juga asistol ini terjadi karena lead EKG yang terlepas gitu ya. Kalau misalkan EKG-nya lead-nya itu sudah terpasang semua, tidak ada yang terlepas colokannya, dan dia lurus, berarti memang asistol. Gitu ya. Kemudian ada yang PEA. Nah, PEA ini, biasanya seperti ini, tapi tidak selalu. Karena dulu pas zaman saya sekolah juga ada juga PEA yang sinus iramanya. Gitu. Kalau misalkan
apapun gelombangnya, tapi dia bukan VT-VF dan dia tidak ada nadi, berarti dia PA. Ya, kalau jadi PA itu adalah aktivitas listrik ya tanpa adanya nadi. Kalau yang seperti ini itu biasanya otot jantungnya cuma getar-getar doang deh, getar-getar kecil aja, tapi dia tidak sampai membuat pulse di nadi gitu ya. Nah, ini kalau yang ventricle fibrilasi ya. Bentukannya dia sangat tidak beraturan ya. Kompleks QRS-nya tidak beraturan, tidak dapat ditentukan ya. Dia irregular bentukannya. Ada yang coarse ya, yang atas ini namanya ventricular fibrilasi yang coarse ya atau yang kasar. Ada juga yang fine. Yang fine ini dia amplitude QRS-nya kecil-kecil sekali gitu ya. Nah, yang prognosisnya lebih baik itu yang ini, yang VF ini. Ini kalau misalkan kita lakukan defibrilasi, ini masih potensi balik itu yang coarse ini yang masih tinggi-tinggi. Kalau yang seperti ini sangat kecil kemungkinan bisa balik gitu ya. Oke, terus nah ini untuk gangguan irama itu bisa taki, bisa bradi ya. Pengenalan takiaritmia pada ventricle ya. Ini adalah contoh yang VT ya, ventricular tachycardy. Dia jaraknya antar R ke R-nya dia reguler ya. Dan kalau yang ini contoh yang monomorfik ya. Kalau monomorfik itu dilihatnya dalam satu lead yang sama ya. Dalam satu lead yang sama, bentukannya sama, R ke R-nya juga sama, dan QRS-nya lebih dari 3 kotak kecil ya lebarnya. Nah, ini adalah contoh VT yang monomorfik gitu ya. Nah, ini yang polimorfik ini. Ini VT polimorfik atau kita sebut sebagai torsa depoa. Torsa depoa itu adalah VT yang dia ada twistingnya. Twistingnya itu adalah dia bisa melebar, kemudian mengecil, kemudian melebar lagi ya. Dia VT tapi yang polimorfik yang bentuknya beda-beda. Jadi ini dalam satu lead yang sama bentuk QRS-nya, VT-nya beda-beda. Ada twistingnya, ada yang kecil, kemudian lebar, kemudian dia kecil lagi. Ini VT polimorfik torsa depoa. Kemudian yang tachyarrhythmia supraventricular. Ini irama sinus taki ya. Jadi kalau yang sinus adalah gelombang P diikuti QRS T, gelombang P diikuti QRS T gitu terus ya, dan dia teratur reguler. Dan kalau misalkan dia lebih dari 100 berarti dia takikardia, berarti sinus takikardia gitu ya. Dan dia di lead duanya dia positif, di AVR-nya dia negatif ya. PR intervalnya sama, normal maksud saya, normal. Mulai dari awal gelombang P sampai awal kompleks QRS dia 3 sampai 5 kot 4 kalian gitu. Ada SVT, supraventricular tachycardia. Kalau SVT ini QRS-nya sempit dia sampai sama seperti sinus tadi, QRS-nya sempit, RKR-nya sama, tapi dia gelombang P-nya itu tidak terlihat gitu ya. Bisa juga gelombang P-nya itu ada di belakang ya. Awal normalnya kan di depan kompleks QRS ya, tapi kalau misalkan SVT itu bisa ada eh, di dalam tenggelam di kompleks QRS atau bisa juga di setelah QRS munculnya gitu. Jadi dia masuknya itu apa SVT dan asalnya bukan dari SA0. Jadi dia dari suatu tempat di supraventricular, berarti bisa dari atrium atau dari avenotnya juga bisa. Gitu ya. Ini QRS sempit, dia reguler, dan gelombang P-nya tidak terlihat umumnya. Ini SVT ya. Nah, kalau yang ini QRS sempit dan dia irreguler ya. Jadi jarak antar R ke R-nya ini beda-beda. Kalau jarak antar R ke R beda-beda,
QRS sempit dan gelombang P-nya ini nggak jelas ya, tidak beraturan seperti ini, berarti dia atrial fibrilasi atau fibrilasi atrium gitu ya. Ini tidak teratur, gelombang P-nya sangat fine sekali, nggak jelas. Ada yang namanya flutter ya, atrium flutter atau flutter atrium. Kalau ini jarak antar QR-nya ini dia bisa reguler, bisa juga irregular ya. Umumnya irregular gitu, tapi ada juga yang reguler. Kalau misalkan atrial flutter ini dia lubang P-nya masih terlihat jelas. Dia gambarnya seperti gigi gergaji ya, sawtooth appearance ya. Kalau misalkan atrial flutter ya, seperti gigi gergaji. Beda seperti yang atrial fibrilasi. Ini kan seperti ini ya, nggak jelas. Kalau yang atrial flutter dia jelas gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bradikardia. Nah, kalau yang bradikardianya itu sinus bradikardia, harus ada syaratnya. Dia gelombang P diikuti QRS T. Gelombang P QRS T. Gelombang P QRS T gitu. Dan dia jaraknya reguler ya, teratur. Dan heart rate-nya kurang dari 60 kali per menit. Kalau misalkan dia gelombang P ikuti QRS T dan dia teratur, berarti dia sinus, tinggal dilihat heart rate-nya. Kalau kurang dari 60 kali per menit berarti dia sinus bradikardia gitu. Nah, kalau ini yang AV block derajat 1. Kalau yang AV block derajat 1 ini dia bentukannya mirip seperti sinus bradikardia seperti ini ya, sama ya. Tapi interval PR-nya dia lebih lebar. Nah, kita lihat dari sini. Dari awal gelombang P ini sampai awal kompleks QRS, dia lebarnya itu lebih dari 5 kotak kecil ya. Lebar ini kira-kira 6 ya, 6 kotak kecil. Kalau yang sinus itu kan dari awal gelombang P sampai awal kompleks QRS ini normalnya adalah 3 sampai 5. Kalau ini kan 4 ya, masih normal. Kalau yang ini dia 6 kotak kecil ya. Dia AV block derajat 1. Nah, kalau AV block yang derajat 1 ini dia masih gelombang P-nya itu masih diikuti kompleks QRS dan gelombang T. Masih satu paket dia. Ya, gelombang P yang agak melambat segmen PR-nya kemudian diikuti QRS T. Sama ya, dia reguler dan satu paket ini terjadi berarti dia AV block derajat 1 gitu. Ada yang AV block derajat 2 ya. AV block derajat 2 nanti terbagi dua. Ada yang AV block derajat 2 tipe 1 atau Mobitz Wenckebach, ada yang derajat 2 tipe 2 gitu ya. Nah, kalau yang AV block derajat 2 tipe 1 ini adalah segmen interval PR-nya dari awal gelombang P sampai awal kompleks QRS itu interval PR-nya melebar ya lama-lama. Awalnya kan ini kan sekitar 4 kotak kecil ya. Kemudian di sini dia mulai melebar. Ini sekitar 7 ya, 7 kotak kecil interval PR-nya. Kemudian dia makin melebar lagi ya. Ini sekitar 11 ya, 11 kotak kecil. Dan ada satu waktu gelombang P-nya itu tidak diikuti oleh kompleks QRS gitu ya. Jadi kalau awalnya dia diikuti P QRS T, kemudian P QRS T, tapi interval PR udah mulai melebar dan masih P QRS T dan dia makin melebar lagi interval PR-nya. Dan yang pas yang keempat ini dia gelombang P QRS-nya hilang gitu ya. Kalau ada seperti ini, interval PR-nya itu makin memanjang ya, dan gelombang P-nya ada yang tidak diikuti kompleks QRS, berarti dia AV block derajat 2 tipe 1 gitu. Nah, kalau yang AV block derajat 2 tipe 2, interval PR-nya dia sama terus ya. Dari awal gelombang P sampai awal kompleks QRS dia sama terus. Kalau di sini kan sekitar 5 ya, ini 5 kotak kecil.
Oh, 4 ini 4 kotak kecil, ini 4 juga. Ini interval PR-nya juga 4. Dan ada satu gelombang P yang tidak diikuti kompleks QRS. Dan ini juga tidak diikuti juga gitu ya. Kalau ada gelombang eh, ada segmen ada interval PR yang sama terus dan tiba-tiba ada gelombang P yang tidak diikuti oleh kompleks QRS, berarti dia AV blok derajat 2 tipe 2 gitu atau Mobitz tipe 2 gitu. Beda dengan yang AV blok derajat 2 tipe 1 ya. Kalau kita lihat di sini interval PR kan memanjang terus ya, memanjang, memanjang, hilang gitu ya. Kalian di sini dia sama, 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 kemudian dia hilang gitu. Nah, yang paling berat adalah AV blok derajat 3. Kalau AV blok derajat 3 ini artinya adalah gelombang P dan kompleks QRS itu jalan dan kecepatannya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi kalau misalkan AV blok derajat 1, derajat 2, dia impulsnya masih impuls yang sama dari S anode ke bawah ke ventricle dia masih sama. Masih ada hubungannya walaupun ada yang terpecah. Nah, tapi kalau misalkan yang AV blok derajat 3 ini dari atas dari S anode itu nggak bisa masuk ke AV node, nggak bisa masuk ke ventricle gitu ya. Jadi gelombang ventricle-nya itu berjalan dari sumber listrik yang berasal dari ventricle-nya itu sendiri, makanya dia lebih lambat gitu. Yang yang dari atrium dari atas dia dari S anode, tapi dia nggak bisa sampai ke ventricle. Jadi yang gelombang P-nya itu jalan dengan kecepatannya sendiri-sendiri, normal bisa 60 sampai 100 kali per menit gitu ya, atriumnya. Kalau yang ventricle-nya itu karena dia berasal dari ventricle, kecepatannya akan lebih rendah. Biasanya 40 sampai 60 kali bit per menit yang kecepatan QRS-nya gitu, kecepatan ventricle-nya. Dan kalau teman-teman lihat interval PR-nya dia beda-beda semua gitu ya. Karena memang tidak ada hubungan ya antara gelombang P dengan QRS. Dan kalau kita ukur dari gelombang P dari gelombang P ke gelombang P selanjutnya itu sebenarnya jaraknya sama. Dari sini ke sini, sini ke sini, dan sini ke sini nih sebenarnya nih ada kecil nih. Ini gelombang P nih. Dari sini ke sini sama terus ya. Dari sini di sini dia tenggelam dia, nggak terlihat gitu ya. Dari sini ke sini sama semua gitu ya. Reguler sebenarnya, tapi tidak ada hubungan antara gelombang P dengan kompleks QRS. Oke, gimana teman-teman udah panas ya ini? Ini kita mulai latihan ya, teman-teman semua, teman sejawat. Nah, ini refresh ya. Kita lihat dulu iramanya ada QRS-nya apa enggak, cepat atau lambat, lebar atau sempit, kompleks QRS-nya, reguler atau irreguler, dan ada gelombang P atau enggak gitu. Kalau ada gelombang P, hubungannya nyambung apa enggak? Kalau enggak nyambung berarti dia total AV blok derajat 3 tadi ya. Nah, ini contoh ya. Kalau ini gelombang ini iramanya apa nih teman-teman? Ini ada gelombang P diikuti QRS dan gelombang T ini. Mungkin ada yang mau berkomentar ya teman-teman? Atau mau chat juga boleh chat. Jawab di chat kalau misalkan malu-malu. Oh ya, Dokter Ahmad Fuad, ya betul. Ini tadi ini ya, Pak. Loh, kok hilang ya? Bentar ya. Bentar. Sorry. Muncul nggak? Nah ya, kalau ini ya, ini sinus taki ya. Nah, di sini kita lihat sebelah kiri ini ada nih. Ada contekan ya 120 kali per menit ya. Karena ini nggak jalan ya EKG. Jadi ini gelombang P diikuti QRST ini eh, sinus taki ya. Ya, karena dia reguler, gelombang P selalu diikuti QRST ya. Dan heart rate-nya lebih dari 100.
berarti dia sinus takikardia. Kalau yang ini anggap aja ini ya gelombangnya sama terus ya semua ya, sama terus dia reguler. Kalau ini sorry. Nah, kalau ini sinus bradikardia gitu ya. Karena dia gelombang P diikuti QRST dan dia dianggapnya teratur ya, teratur sama ini heart rate kurang dari 60 kali per menit, berarti dia sinus bradikardia. Gitu. Kalau yang ini apa nih teman-teman? Ya, ya siap. Betul, Dokter Ahmad Fuad. Ini junctional rhythm ya. Ntar saya lihat dulu dari sini ya. Ini junctional rhythm. Kenapa? Karena gelombang P-nya itu ada di setelah QRS. Ya, setelah di kompleks QRS kan normalnya kan gelombang P itu kan ada di sebelum kompleks QRS-nya ya. Ini kan QRS kemudian T ya. T-nya ini ke bawah dia. Berarti dia bukan dari SA node ya. Ini junctional rhythm. Junctional itu kompleks QRS-nya masih sempit. Dia masih di supraventricular. Berarti kompleks QRS sempit dan dia gelombang T-nya ada di setelah QRS ya. Ini contoh junctional rhythm. Oke. Terus kalau ini apa nih teman-teman? Ada yang jawab? Oh iya nih. Ini apa nih? Ini saya kalau mau lihat chat harus ganti halaman. Ntar saya gini kan. Nah, sip. Oke. Ya, ayo. Ada yang AF, ada yang atrial flutter. Ya, ada yang AF, ada yang atrial flutter. Jawabannya adalah atrial flutter, gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini gelombang P-nya masih terlihat ya. Gelombang P-nya ini masih terlihat. Dia ini tidak teratur ya. Jadi kalau atrial flutter itu tidak selalu teratur, bisa juga atrial flutter itu tidak teratur. Yang jelas adalah gelombang P-nya bisa terlihat dan gambarannya seperti gigi gergaji. Ya, ini adalah atrial flutter. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ini ya sip teman-teman. Ya, ada hampir semua betul ini ya. Kalau ini atrial fibrilasi ya, kan beda ya dengan yang ini ya. Kalau ini kan gelombang P-nya tinggi-tinggi jelas ya. Kalau ini dia kayak ini ya, fine ya, lembut sekali dia. Dan dia pasti dia irregular ya. Kira sempit, dia irregular. Gelombang P-nya kita tidak bisa menentukan yang mana. Dan ini adalah atrial fibrilasi. Gitu. Lanjut. Kalau ini teman-teman, ini kalau kita lihat kan dia teratur, kemudian QRS-nya sempit, gelombang P-nya ada nggak nih? Nggak ada ya gelombang P-nya. Dan ya betul, Dokter Ahmad Fuad, Dokter Dian, Dokter Soleh, Dokter Nindira ya, ini SVT. Oke, betul ya. Kira sempit, reguler, gelombang P-nya nggak kelihatan ya, dia SVT. Oke. Kalau ini, ayo apa ini? Ayo. Ini kira sempit ya, kira sempit, kemudian dia teratur, ada gelombang P, gelombang P-nya diikuti QRS ya, dan selalu diikuti QRS ya ini ya, gelombang P, QRST, P, QRST, P, QRST. Oke, sip, betul ya. Teman-teman ini AV block derajat 1 ya. Walaupun kita tidak bisa mengukur interval PR-nya, tapi kesannya adalah ini menjauh ya, gelombang P-nya ini menjauh dari kompleks QRS-nya.
dan dia selalu diikuti kompleks QRS, ya ini kesannya adalah AV block derajat 1 gitu. Wah, ini nggak kelihatan ini. Nah, kalau ini apa nih teman-teman? Ini agak susah ini. Ini QRS sempit ya, QRS sempit, kemudian dia reguler, ada gelombang P dan ada gelombang. Nah, yuk apa yuk? Ya, kalau ini untuk saya ini adalah AV block derajat 2. Tapi entah derajat 2 tipe 1 atau tipe 2 ya. Ini kita tidak bisa menentukan. Yang jelas adalah ini AV block derajat 2. Tapi karena dia gelombang P-nya diikuti QRS, tiba-tiba langsung gelombang P yang tidak diikuti QRS dan berpola sama terus. Jadi kita tidak bisa membandingkan interval PR-nya itu memanjang atau menetap gitu ya. Kalau seandainya ada satu lagi gelombang P yang diikuti QRS, itu nanti kita bisa membandingkan tuh interval PR-nya yang pertama dan kedua itu sama atau memanjang ya. Kalau misalkan sama, berarti dia AV block derajat 2 tipe 2. Kalau misalkan memanjang yang di interval PR yang kedua, berarti dia AV block derajat 2 tipe 1. Kalau total AV block atau AV block derajat 3 ini sepertinya enggak. Karena ini kalau kita lihat ini masih ada hubungan ya antara gelombang P QRS T ya. Ini kalau misalkan kita ukur dari sini ke sini ya, dengan sini ke sini, ini masih debatable sih ya. Tapi kalau ini terlalu teratur untuk AV block derajat 3. Kalau AV block derajat 3 itu interval PR-nya dia akan berbeda-beda gitu. Kalau ini kan sama semua kan ya. Interval PR dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini ya. Ini sama semua. Kalau buat saya ini adalah AV block derajat 2, tapi entah tipe 1 atau tipe 2 masih DD gitu ya. Oke teman-teman, mantap. Udah pada paham nih berarti. Yang nggak kelihatan, nggak kelihatan. Nah, kalau seperti ini kan ini seharusnya kan jalan ya, tapi ini kan karena ini PDF jadi nggak jalan. Kalau teman-teman lihat ini kompleks QRS seperti ini ya, ini gelombangnya cuma satu sih. Ada seperti ini, kemudian dia ada spike-nya seperti ini, berarti dia sebenarnya itu adalah phase rhythm gitu ya. Jadi ini pasien yang menggunakan pacemaker gitu ya, permanen pacemaker. Bukan ICD, pacemaker ya. Kalau ada spike ini dia mancing supaya QRS-nya dia kontraksi gitu ya. Nah, kalau ada spike seperti ini dia namanya pace rhythm gitu ya. Pace rhythm. Pace rhythm. Oke, itu ya. Nah, mana ya? Sorry. Lanjut ya. Nah, kalau ini teman-teman, ini dia reguler ya. Reguler, kemudian teratur, kompleks QRS-nya lebar. Oke. Iya, ini adalah VT ya. Ini ventricular tachycardia yang monomorfik ya. Dia QRS-nya lebar, ya kan? QRS-nya lebar, dia teratur dan bentuknya sama. Nah, ini adalah VT monomorfik. Sip, mantap. Lanjut. Nah, kalau ini sebenarnya dia gelombang ini tuh mau menggambarkan amplitude QRS yang naik turun, yang dia lebar kecil. Nah, ya benar. Torsa depoa ya. Kalau ada twisting seperti ini kalau misalkan jalan ini bagus dia gelombangnya gitu. Jadi dia ada kecil, kemudian lebar, kemudian kecil lagi, lebar. Ya ini bisa kita bilang PT yang polimorfik atau torsa depoa. Gitu ya. Oke, ini pintar-pintar semua nih, jago-jago nih, mantap ini.
Jago-jago, mantap, keren. Lagi, kalau ini, iya, yuk apa ini? Ya, betul ya, ini ventricular fibrilasi ya, VF ya. Ini jago-jago semua ini. Ini udah siap ujian nih berarti ini ya. Ya, ini VF ya, ventricular fibrilasi. Dia QRS-nya nggak beraturan, irreguler ya, cardiac arrest pasti pasiennya ini. Kalau ini gampang ini ya. Ini mah soal bonus asistol ini ya. Nah, kalau asistol ini nanti dipastikan dulu lead-nya ini terpasang dengan benar atau enggak. Karena bisa jadi asistol itu karena lead-nya nggak terpasang gitu ya. Nah, kalau ini biasanya kalau ada kayak gini tuh clue-nya itu adalah tidak ada nadi ya. Tidak ada nadi. Pulse-nya tidak ada. Berarti ya kalau misalkan tidak ada nadi, kalau ini kan bukan VTVF ya. Jadi kalau tidak ada nadi, kemudian EKG-nya itu selain VTVF, itu namanya pulseless electrical activity gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan ada EKG seperti ini nanti pada saat ujian tanya ada nadinya enggak gitu. Kalau misalkan instrukturnya bilang tidak ada nadi, berarti dia PEA, pulseless electrical activity gitu ya. Kalau VT bukan, ini bukan VT. Oke, ini PEA ini. Ini nggak kelihatan, nggak jelas ya. Ini nggak jelas. Nah, kalau ini teman-teman iramanya. Nah, kalau ini ya. Jadi kan kalau VS itu biasanya nanti iramanya itu ada yang bigemini, trigemini, atau quadrigemini ya. Kalau ini contoh yang VS yang bigemini. Kalau teman-teman lihat kan normalnya kan ini ya, irama sinus, QRS-nya sempit ya. Kalau yang VS-nya itu QRS-nya lebar ya. Kalau misalkan ada dua seperti ini berpasangan, berarti dia B2 ya, bigemini. Kalau yang trigemini itu nanti PS-nya ada di yang ketiga gitu ya. Jadi bit 1, bit 2 dia masih sinus. Bit 1, 2-nya masih sinus, bit yang ketiga dia PS. Nah, itu trigemini. Kalau yang quadrigemini, bit yang keempatnya yang PS, yang quadrigemini. Empat ya, kuat kan empat ya. Yang keempatnya VS, yang bit 1, 2, 3-nya dia iramanya masih sinus. Itu VS quadrigemini. Kalau yang kedua bigemini seperti ini. Kalau VS yang ketiga trigemini gitu ya. Kalau VS-nya double itu kuplet. Kalau tiga VS dia kuplet. Kalau VS dia triplet. Kalau lebih dari 4 atau 5, kalau dia kurang dari 30 detik, berarti dia non-sustain VT namanya. Non-sustain VT. Kalau non-sustain VT itu eh, VT-nya itu kurang dari 30 detik gitu ya. Kalau misalkan VT-nya menetap 30 detik, berarti dia sustain VT, VT yang menetap gitu. Kalau yang 4 atau 5 atau lebih banyak juga tapi dia durasinya kurang dari 30 detik berarti dia non sustain VT gitu ya. Nah, kalau ini iramanya apa ini? Ini QRS-nya bisa masih kita bilang sempit ya. Dia reguler dan gelombang P diikuti QRS T. Ya, jadi ini sebenarnya iramanya tuh irama sinus ya. Kalau ada seperti ini, ada gelombang, ada segmen ST yang turun, ini biasanya instruktur akan mengarahkan ke pasien ACS, ke pasien nyeri dada gitu ya. Apakah ini NSTEMI atau unstable angina pectoris ya. Nah, kalau unstable angina pectoris dengan NSTEMI itu nanti bedanya di troponinnya. Nih anak saya nomor 2. Halo. Itu apa?
Nah, benar Dokter Nindira, end-stage-nya DD UAP ya. Nanti tergantung nanti kita lihat proponinnya naik apa enggak. Tapi pasiennya harus datang dengan keluhan nyeri dada dulu gitu ya. Pasien dengan keluhan nyeri dada dengan durasi lebih dari 20 menit, kemudian EKG-nya seperti ini. Nah, ini biasanya ACS ya, antara unstable angina pectoris atau troponin. Nanti kita lihat troponinnya naik apa enggak. Kalau misalkan naik, dia end-stage. Kalau tidak naik, berarti dia unstable angina pectoris gitu ya. Nah, kalau ini apa nih teman-teman? Ini iramanya teratur ya, reguler, kira sempit, gelombang P diikuti kira ST. Ini apa nih teman-teman? Nah, nanti kita lihat ya, ini sinus bradi atau sinus ritem ya. Ini iramanya sinus yang jelas ya. Tapi kita lihat nih, cara ngitungnya adalah kotak kecilnya nih. Ini kotak kecilnya kan katakanlah 5, 5, ini 10, 15, 20. Ditambah ini berarti kan 20, berapa ini? 23 lah ya. Ya, ini masih sinus. Ini sinus ritem ini. Gitu ya. 1, 2, 3, 4. Ya, ini masih irama sinus ritem. Coba deh teman-teman. Dibagi 1.500 dibagi 23. Bentar, saya kalau ngitung agak lama. Saya pakai kalkulator dulu ya teman-teman ya. 1.500. 1.500 dibagi 23. Tuh, 65 bit per menit ya. Ini masih sinus ini, sinus ritem. Nah, ya. Berarti jangan terpaku oleh kayaknya bradi gitu ya, tapi harus kita hitung dulu nih. Kita hitung dulu. Bisa pakai 1.500 dibagi kotak kecil atau 300 dibagi kotak sedang gitu ya. Kalau kotak sedang kan ini sekitar 4,5 kan ya. 1, 2, 3, 4. 4,5 lebih dikit ya. Ini 4,5 lebih dikit. Nah, 1.500 dibagi 23, 65 kali bit per menit. Berarti ini bukan sinus bradi, tapi sinus ritem gitu ya, irama sinus gitu. Mantap, Dokter Fauzia, Dokter Dian. Oke. Kalau ini iramanya apa ini? Nah, ini apa nih iramanya nih? Ini kompleks KRS-nya sempit ya. Iramanya teratur, reguler. Sinus apa nih kira-kira nih? Iya, ya. Ini adalah sinus bradikardia ya. Jadi jangan terkecoh. Ini kayaknya normal ya. Ini kalau misalnya kita hitung, ini kan kalau normalnya itu ya, kalau sinus ritem itu kotak sedangnya itu antara 3 sampai 5. Kalau misalkan lebih dari 5, berarti dia sinus bradi. Kalau dia kurang dari 3, berarti dia sinus taki ya. Kalau di sini kan lebih dari 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Ini 6 lebih sedikit ya. 300 kita bagi namanya udah 50-an gitu. Berarti ini memang sinus bradikardia gitu ya. Mantap. Oke, lanjut. Udah jago-jago deh teman-teman. Nah, ini apa nih teman-teman? Ayo, ini apa nih? Ini kiara sempit, reguler, ya, gelombang P diikuti kiara ST terus sama. Iya, ini adalah sinus takikardia ya. Heart rate-nya berapa nih? Sekitar 150-an lebih ya ini ya. Mungkin ini pasien dewasa muda ini ya. Ini masih sinus ya, tapi sinusnya adalah sinus takikardia. Sip, mantap teman-teman. Lanjut. Nah, kalau ini apa nih teman-teman? Iya, iya. Iya, sip. Ya, udah jago-jago nih. Ini SVT ini ya. Kiara sempit ya. Kemudian dia reguler, gelombang P-nya nggak jelas, nggak kelihatan ya. Ini SVT ya, supraventricular tachycardia. Oke, lanjut. Nah, kalau ini
Ini kita ngulang-ngulang aja nih sebenarnya dari tadi ini. Ya, oke. Ini antara fibrilasi ya. QRS sempit, dia irregular, kemudian gelombang P-nya nggak jelas. Oh ya, satu catatan ya. Antara fibrilasi itu bisa juga QRS lebar loh ya. Kalau misalkan dia ada LBBB atau RBBB yang komplit, dia QRS-nya bisa lebar. Tapi clue-nya adalah dia irregular dan gelombang P-nya nggak jelas gitu ya. Dia atau fibrillasi ya. Kalau ini kebetulan yang QRS sempit ya, QRS sempit, irregular, gelombang P-nya nggak jelas ya. Ini atrial fibrilasi. Kalau ini, iya, ini atrial flutter ya. Kan beda ya dengan yang ini ya. Ya, ini atrial flutter. Gelombang P-nya seperti gigi gergaji. QRS sempit, reguler, gambaran gelombang P-nya seperti gigi gergaji atrial flutter. Kalau ini, ya, oke, benar teman-teman. Jadi ini irama dasarnya adalah irama sinus ya, irama sinus dengan VS ya. VS-nya cuma dia single aja dia sendiri dia bukan yang berpola yang seperti bigemini, trigemini itu enggak ya. Kalau ini irama sinus dengan VS ya. Univokal boleh, nggak apa-apa. Vokal kita bilang VS univokal. Kalau ini, nah ini apa ini? Ya betul ya. Jadi ini adalah irama dasarnya adalah irama sinus dengan VS yang multivokal ya, atau VS polimorf ya. Kalau multivokal itu artinya dia VS sumbernya itu tidak berasal di satu titik, dia ada di beberapa titik. Kalau di sini kan ada di 2 titik VS-nya ya. Berarti ini irama sinus dengan VS multivokal gitu ya. Syarat multivokal adalah di satu lead yang sama ya. Di satu lead yang sama ada gelombang VS yang bentukannya berbeda ya. Ini VS multivokal. Irama sinus dengan VS multivokal. Kalau yang ini, iya betul ya. Ini irama dasarnya adalah irama sinus dengan VS kuplet. Ya, kuplet itu couple ya, double couple. Couple itu kan 2 ya. Ini irama sinus dengan VS couple, kuplet, VS kuplet gitu ya. Kalau yang ini, ini apa ya teman-teman? Kalau ini irama sinus ya, irama sinus dengan VS. Udah gitu aja, irama sinus dengan VS. Kalau quadrigemini enggak dia. Kalau quadrigemini itu bentuk VS-nya ada di bit keempat gitu. Kalau ini kan ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada di 6. Harusnya apa? 6, 6 nggak bisa, nggak ada ya. Kalau ini adalah irama sinus dengan irama VS gitu aja. VS univokal ya. Sumbernya 1 univokal karena gelombang kompleks QRS-nya yang VS sama bentukannya ya. Ini irama sinus dengan VS yang univokal sama gitu. Nah, kalau ini gampang ya ini ya. Ini VT ya. QRS lebar, reguler ya, VT. Oke. Kalau yang ini teman-teman, iya betul. Ini torsa depoa ya, torsa depointes, torsa depoa, bilangnya torsa depoa. Ini kan twisting ya, dia kecil, agak lebar, mengecil lagi terus melebar lagi ya. Ini torsa depoa. Lanjut. Ini
Ya, ini VF ya, ventricular fibrilasi. Tapi kalau kita mau ngomong torsa depoa juga boleh juga, karena ini dia ada twistingnya di sini ya. Jadi kalau torsa depoa sama VF itu obatnya sama, RJP, DVIP, RJP, DVIP itu aja sama ya. Ini bisa kita bilang torsa depoa juga, kalau mau ngomong VF juga bisa, karena sama aja. Kalau torsa depoa itu kan eh, vitimolimorfik ya, tapi ya sama kayak ini juga. Ini VF, tapi kita torsa depoa juga bisa. Ini ini kira sempit, dia kelihatannya reguler, gelombang P diikuti KRS T dan selalu diikuti ya. Ya, ini AV blok derajat 1. Kalau yang ini, nah ini apa nih teman-teman? KRS sempit, dia irreguler. Nah, iya betul ya. Ini AV blok derajat 2 tipe 1. Nah, kalau di sini kan kita bisa ini ya membandingkan ya interval PR-nya ya. Dari sini ke sini kan dia makin lebar nih ya. Dari sini dia makin lebar lagi ya. Dan di sini ada clue-nya nih. Ini dikasih tanda anak panah. Ini adalah gelombang P yang tidak diikuti QRS ya. Ini AV blok derajat 2 yang tipe 1. Karena interval PR-nya makin memanjang dan dia hilang ya. Kalau makin memanjang berarti dia AV blok derajat 2 tipe 1. Kalau yang ini kira sempit ya, sempat reguler kemudian dia hilang. Ya, ini AV blok derajat 2 yang tipe 2. Kalau AV blok derajat 2 yang tipe 2, interval PR-nya dia sama ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini sama terus ya. Tapi ada gelombang P yang tidak diikuti QRS ya. Ini AV blok derajat 2 yang tipe 2 karena interval PR-nya sama gitu. Oke, sip, mantap. Kalau ini teman-teman, ini sering keluar juga nih pada saat ujian biasanya. Nah, ini clue-nya ini ada gelombang P, 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 P. Atasnya QRS, QRS, QRS. Ya, ini total AV block ya, teman-teman ya. Jadi, nah, kalau total AV block tuh kayak gini dia. Jadi, gelombang P-nya itu jalan dengan kecepatannya sendiri-sendiri yang lebih cepat dibandingkan kompleks QRS-nya gitu ya. Dan seringkali interval PR-nya beda-beda gitu ya. Ini kan sempit ya, tiba-tiba ini lebar, ini tiba-tiba lebar lagi gitu. Dan kalau kita lihat secara seksama, ini ada gelombang P yang hampir tenggelam di gelombang T-nya ya. Kalau beda sama yang tadi yang sebelumnya itu ya, kalau yang sebelumnya kan dia termasuk reguler ya interval PR-nya ini. Kalau ini kan dia udah irreguler. Tapi kalau kita lihat gelombang P-nya itu sebenarnya dia sama terus, dia reguler dan kompleks QRS-nya juga sama teratur ya. Tapi tidak ada hubungan antara gelombang P dengan kompleks QRS-nya itu AV block derajat 3 atau total AV block. Oke. Kalau ini teman-teman, nah ini juga ya ini STEMI ya. STEMI apa nih teman-teman? Areanya di daerah mana? Iya betul ya, ini adalah STEMI anterior luas ya atau anterior ekstensif ya. Nampak ekstensif karena dia dari V1, V2, V3, V4, V5, V6 nggak terlalu kelihatan, tapi di satu AVL-nya dia masih nangkring-nangkring ini ya. AVL-nya satunya naik, AVL-nya naik, ini anterior luas ini ya. STEMI anterior luas atau ekstensif anterior. STEMI ekstensif anterior. Mantap teman-teman. Kalau yang ini, ya oke, ini STEMI yang inferior ya. Karena dia ada di sebelah bawah ya, di sebelah inferior di 2, 3 AVF. Dan kalau teman-teman lihat dia ada resiprokalnya. Jadi kalau
khasnya STEMI itu adalah dia selalu ada resiprokal. Kalau inferior tuh resiprokalnya di satu AVL ini ya. Dia balik dia ST depresi gitu ya. Kalau yang tadi ini anterior dia resiprokalnya di inferior di 2 3 AVF dia ST depresi ya. Tapi yang kita fokusnya bukan di ST depresinya tapi di ST elevasinya gitu ya. Seperti ini ya. Gitu. Ini STEMI inferior. Mantap. Kalau ini ya kalau ini iskemia ya, iskemik anterior luas ya. Jadi dia ada ST depresi V3, V2, V3, V4, V5, V6, 1 AVL ya. Inferiornya juga kena juga ini ya. Kalau misalkan iskemia itu kan bisa T inversi atau ST depresi gitu ya. Kalau misalkan seperti ini kita bisa juga bilang dia iskemia anterior luas seperti gelombang T yang tadi itu yang di penjelasan sebelumnya gitu ya. Tinggal nanti kita lihat klinis pasiennya. Dia ada ini enggak apa keluhan nyeri dada gitu ya. Kalau ini iskemia anterior luas. Kalau yang ini iramanya apa nih teman-teman? Irama sinus ya. Kemudian patologis apa aja yang kita dapatkan di sini kira-kira? Jadi kalau kita lihat ini irama sinus ya. Ya betul OMI ya. OMI-nya apa nih teman-teman? Hipatologis ya OMI. OMI anteroseptal ya di V1 V3 gitu ya. Ini anteroseptal kemudian dia juga ada LVH ya. Kalau teman-teman ingat tadi yang LVH Sokoliong R di V1 atau V2 ditambah S ya, S di Q atau S di V1 atau V2 ditambah R di V5 atau V6 ya. Gampangannya yang ke bawah di V1 atau V2 ditambah ke atas di V5 V6 itu totalnya lebih dari 7 kotak sedang. Nah, itu LVH ya. Ini LVH Sokololiong masuk ya. Kalau misalkan dia ini mau pakai Cornell, misalkan dia laki-laki, ini kalau Cornell itu kan dia mintanya 28 kotak kecil ya. R di V3 ditambah R di AVL lebih dari 28 kotak kecil. Kita hitung nih. 1, 2, 3. Katakanlah ini ada sedikit ya 17 ya. 17 ditambah ini juga sekitar berapa ini? Ini 15. Berarti 32 ya masuk ini kalau misalkan dia Cornell laki-laki masuk nih LVH Cornell gitu. LAE kita lihat di V di lead 2 atau di lead 3. Ini kalau misalkan dia ini nggak terlalu jelas sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat banget ini set ya ini masih masuk sih sebenarnya. Kalau ini masih sekitar 3 sampai 4 kotak kecil nih. Dari awal gelombang P sampai akhir gelombang P-nya ya di sini. Kalau misalkan P mitral atau LAE itu durasinya itu lebih dari 3 kotak kecil lebarnya itu. Kalau yang RAE tingginya lebih dari sama dengan 3 kotak kecil. Kalau yang LAE atau atrium kirinya membesar, lebarnya dia lebih dari 3 kotak kecil. Gampangnya gitu. Tinggi dan lebar itu aja sih. Yang diapalin itu aja. Oke, lanjut. Kalau ini iramanya apa nih teman-teman? Ini iramanya adalah irama sinustaki ya. Sinustaki, kemudian dia juga ada ini ya patologis ya dari V1, V3, V2, V3, V4 anterior ya masuknya ya. Ini
Omni anterior, kemudian ini jelas masuk kriteria LVH ini. LVH-nya masuk. Ada LV strain juga di sini ya, di V5, V6. Kemudian ada udah aksisnya RAD ya. Oh enggak RAD. Ini LAD kalau misalkan ini ya, LAD. Satunya positif, AVF-nya negatif ya, LAD. Tuh. Kalau STEMI anterior dengan pasif akut belum tentu. Nanti kita dihitung skornya, pakai hitung skor skor apa ya saya lupa, skor Bosa kalau nggak salah. Itu kalau misalkan skornya nggak masuk, dia bukan STEMI ini. Kalau STEMI itu biasanya dia tidak ada LVH-nya, karena kalau STEMI itu dia belum ada remodeling gitu ya. Jadi kriteria LVH-nya biasanya nggak masuk. Contohnya di sini. Nah ini ya. Kalau ini jelas STEMI gitu, karena dia masih baru, eh, kriteria LVH-nya nggak masuk gitu. Kalau misalkan STEMI itu biasanya kejadiannya baru masih belum terjadi pembesaran ruang jantung. Kalau yang ini, kalau saya lebih cenderung ini ke OMI anterior. Ini pasien dekom biasanya. Biasanya pasiennya sesek, jantungnya besar ini. Ada LVH, ada L, LAD, ada LV strain. Oh, udah selesai deh. Pas ya, 6 jam 5 kurang 8 menit gitu. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau share EKG? Mungkin habis jaga, kemudian teman-teman mau nge-share EKG, boleh, monggo. Ya, ini kalau saya lihat sih kelihatannya udah jago-jago ini. Udah siap. Kalau nanti kalau saran saya pada saat ACLS itu hafali algoritmenya gitu ya. Kuncinya itu di algoritma aja sebenarnya. Jadi dari EKG seperti ini nanti itu bisa goyang ke EKG yang ini, EKG yang ini gitu ya. Ini dari Dokter Ahmad Fuad, boleh tanya dok, untuk membedakan SA blok dengan sinus res bagaimana dan treatmentnya? Kalau yang SA blok dengan sinus res ini sulit dibedakan. Dulu pas zaman saya sekolah juga membedakannya sangat sulit sekali. Treatmentnya bagaimana? Treatmentnya itu nanti tergantung dari simptomnya. Biasanya kalau misalkan pasien seperti ini jelas dia akan beradi takikan, beradi ya, beradi yang ekstrim, kurang dari 50 beat per menit. Kalau seperti ini, ya kita nanti masuk ke algoritma ACLS yang beradi. Nanti masuk SA, kemudian masuk DOPA atau EPI, kemudian masuk ke pacemaker gitu. Sambil kita cari kausanya, penyebabnya apa. Dicari cek elektrolit, kemudian dicek troponinnya juga gitu. Kalau misalkan kausanya ketemu, kita koreksi, biasanya dia akan kembali lagi. Tapi kalau misalkan untuk membedakan SA blok dengan sensores, susah sekali, sulit gitu. Nanti ujung-ujungnya kita eh, fokusnya di tata laksananya gitu, penyebabnya. Oke, kalau ini nggak bakalan keluar sih SA block sinus arrest untuk apa ACLS nggak bakal keluar. Yang keluar-keluar yang tadi ini VT, VF, AV block, PAVB gitu. Berubah-berubah EKG-nya. Mulai dari algoritma ACS tiba-tiba masuk ke algoritma Brady, kemudian masuk lagi ke algoritma Taki, kemudian ke cardiac arrest, terus balik lagi ke ROSC gitu. Algoritma situ-situ aja sebenarnya. Dari satu kasus nanti bisa digoyang ke yang lain-lain gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini Dokter Ahmad Fuad ini ya, mau japri saya. Oke, monggo. Nah,
Di share di sini bisa nggak, Dok? Iya, ini kalau di sini kita nggak bisa ngelihat bareng-bareng ini. Sama saya juga gaptek, Dok. Kalau ini kan irama dasarnya kan sinus ya. Kemudian ada gelombang eh, kompleks QRS yang sempit ya. Ini PAC ya, premature atrial contraction. Kemudian ini cowok atau cewek ini? Nanti kaitannya dengan kita memasukkan kriteria LPH-nya Cornell gitu. Tapi ini sepintas ini Sokololiongnya masuk ini, Dok. Ini LPH ini. Kalau saya melihatnya ini sinus ritem dengan PAC infrequent sama LVH. Biasanya dia hipertensif heart disease, Dok, kalau kayak gini. Gitu. Ya, cuma karena ini di Japri jadi saya nggak bisa nge-share ke ini nih, ke grup gitu. Nah, nanti kita pembuktiannya lewat ini, Dok, lewat echo aja. Nanti di echo itu kalau misalkan hipertensif heart disease biasanya ototnya dia ada penebalan gitu. Walaupun dia sekarang tensinya normal, kalau misalkan dia ada riwayat hipertensi, biasanya eh, otot otot miokardnya dia akan tebal gitu. Oke, ada lagi? Udah mau ini kan jam 5 jam 17 ya. Mungkin udah cukup kali ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ada pertanyaan bisa aja klik ke saya nggak apa-apa ya, teman-teman. Oke, mungkin ini saya kembalikan ke moderator ya, Dok. Ke Mbak Nunung ya kalau nggak salah tadi ya. Oke, dokter. Terima kasih dokter Jalal. Kita berikan aplaus dulu untuk dokter Jalal, Bapak Ibu semuanya. Kita berikan aplaus dulu. Oke, terima kasih dokter Jalal atas penyampaian materinya. Mungkin ini sudah nggih pertanyaannya ya. Karena waktu kita sudah tinggal 2 menit lagi. Eh, Mungkin ini saya tutup nggih untuk pelatihan EKG pada sore hari ini. Nggih, terima kasih sebesar-besarnya kepada ID Cabang Jepara, Ketua Panitia, Ketua ID Cabang Jepara, Dr. Jalal sebagai narasumber, kemudian Bapak Ibu teman sejawat semua yang sudah berpartisipasi dari mulai jam 3 sampai jam 5. Nggih, semoga apa yang kita dapatkan hari ini nanti bisa bermanfaat dan juga nanti bisa kita jadikan dasar untuk pelatihan ACLS nanti di hari Jumat ya sampai hari Minggu tanggal 29 dan sampai tanggal 31 Agustus dan yang untuk gelombang 2 nanti di tanggal 12 sampai 14 September 2025. Ya, semoga nanti pelatihan ACLS-nya lancar, sukses dan lulus 100%. Gitu ya Bapak Ibu teman sejawat semuanya. Amin ya, nggih. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada tutur kata atau sikap yang memang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di pelatihan ACLS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. terima kasih. Dokter Terima Jalal. kasih, Oke. dokter. Dokter Oke, Dokter Jalal. Jalal. Dokter Terima kasih Bapak Jalal. semuanya. Kita semua nih. Ya, amin amin. Matur Sukses nuwun Bu semuanya. Nunung. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Terima kasih Bapak Ibu Mondonya semuanya. Pak Dokter Jalal. panitia ACLS. semuanya. Aduh.